Oke, teman-teman kontributor Microstock, kumpul sini deh. Pasti kerasa banget kan permainannya udah beda total sekarang. Nah, tenang aja. Di sini kita bakal kupas tuntas strategi paling jitu buat menang di pasar yang jujur aja makin sesak. Yuk, langsung kita mulai aja. Bener banget. Kalau dulu kita mikir yang penting upload sebanyak-banyaknya, lupakan. Zaman itu udah lewat, udah resmi berakhir. Kenapa? Ya karena pasar sekarang tuh udah banjir konten. Plus, ada AI generatif yang mengubah segalanya. Cuma ngandelin jumlah doang sekarang tuh ibaratnya kayak nyoba ngisi samudra pakai gayung. Ya, nggak bakal penuh-penuh. Oke, pertanyaannya jadi simpel kan? Kalau kuantitas udah nggak jadi raja, terus gimana dong cara menangnya sekarang? Nah, ini dia nih, teka-teki yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Kita bakal bongkar satu pergeseran mindset yang paling fundamental, yang bakal jadi pembeda antara yang sukses besar sama yang, ya gitu-gitu aja. Sip, sebelum kita gaspol ke strateginya, kita harus jujur dulu sama keadaan. Kita perlu paham betul medan perangnya kayak apa sekarang. Anggap aja ini kayak kita mau naik gunung. Harus lihat peta dulu kan? Tanpa tahu medannya, strategi sebagus apapun ya sama aja bohong. Malah bisa-bisa kita nyasar. Oke, siap-siap ya. Angka yang satu ini mungkin bakal bikin kalian kaget dan mikir ulang semuanya. Kita semua tahu prinsip Pareto 80-20 kan? Nah, di Microsoft sekarang, prinsip itu jadi super duper ekstrim. Artinya apa? Kemungkinan besar, cuma sekitar 20% dari aset kalian yang paling top, itu yang bakal ngasilin 80% dari seluruh pendapatan kalian. Jadi fokus kita sekarang bukan lagi sebanyak mungkin, tapi setepat mungkin. Nah, ini dia nih inti perubahannya. Pembeli itu sekarang nggak datang ke Microstock buat nyari gambar estetik doang. Nggak, mereka itu datang buat nyari solusi. Solusi buat apa? Ya buat masalah komunikasi mereka. Entah itu buat iklan, buat konten sosmed, atau buat banner di website. Jadi, setiap foto atau video yang kita buat harus jadi jawaban langsung buat kebutuhan mereka yang spesifik itu. Dan ini dia kuncinya. Kunci buat ngebuka semua potensi pendapatan kalian. Perubahan paling besar yang harus kalian lakukan itu bukan soal ganti kamera atau lensa baru. Tapi ada di sini, di kepala kita, di pola pikir kita. Udah saatnya kita stop mikir kayak fotografer biasa dan mulai berpikir kayak seorang produser. Lihat deh bedanya. Jelas banget kan? Pola pikir fotografer itu nanyanya, wah, foto ini estetiknya ya? Tapi, seorang produser nanyanya, oke, foto ini bisa nyelesain masalah apa ya? Jadi mulai sekarang, sebelum pencet tombol shutter, coba deh tanya ke diri sendiri, siapa kira-kira yang bakal beli ini? Dan bakal dipakai buat apa? Kalau jawabannya masih ngambang, mungkin mending nggak usah dibuat dulu. Jadi, inilah peran baru kita semua. Kita bukan lagi sekedar fotografer atau videografer. Kita adalah produser konten komersial. Seorang ahli strategi. Kita yang proaktif, kita yang riset pasar, kita yang paham maunya pembeli apa. Terus kita produksi aset yang pas banget buat ngejawab kebutuhan itu. Nggak lagi cuma nungguin bola datang, tapi kita yang jemput bola. Oke, mindset udah bener, sekarang waktunya kita ngomongin amunisinya. Konten kayak gimana sih yang paling dicari, yang nilainya paling tinggi di pasar sekarang? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Ini dia nih, komposisi ideal buat portofolio kita. Anggap aja kayak resep masakan. Foto emang masih jadi bahan utamanya, 50%. Tapi lihat deh, setengahnya lagi itu isinya video, loop, aset 3D, vektor, dan lain-lain. Kalau kita cuma fokus di foto, itu sama aja kayak bikin nasi goreng, tapi cuma pakai nasi doang. Potensi cuan yang lain kebuang sia-sia. Jadi, portofolio yang juara itu harus punya 3 pilar yang kuat banget. Yang pertama, kisah manusia. Konten yang jujur, otentik, yang bikin orang ngerasa, wah ini gue banget. Pilar kedua, konten yang siap komersial. Maksudnya, yang bersih, gampang diedit, dan serbaguna buat para desainer. Dan yang ketiga, ini nih game changernya, motion and asset. Video-video pendek, loop, b-roll, template, ini yang lagi dicari-cari banget sekarang. Sekarang, coba deh kita cerna angka ini baik-baik. Satu klip video pendek, itu potensi duitnya bisa sama kayak 5-20 foto. 5-20, gila kan? Jadi ini bukan lagi soal, nanti deh coba video, nggak bisa. Ini udah jadi keharusan. Kalau kita nunda-nunda masuk ke video, ya siap-siap aja ketinggalan kereta, jauh banget di belakang. Oke, kita udah punya konten bagus. Tapi, ada satu hal lagi yang super penting. Kita bisa aja punya aset paling keren sedunia, tapi kalau nggak ada yang nemuin, ya nilainya 0 besar. Anggap aja portofolio kita itu bukan galeri seni, tapi mesin pencari kayak Google. Dan keyword itu adalah kunci yang dipakai pembeli buat nemuin kita. Tanpa kunci yang pas, pintu kita nggak akan pernah kebuka. Jadi, ngasih keyword itu nggak boleh asal-asalan lagi. Ada formulanya. Dengerin baik-baik ya. Pertama, 5 keyword utama yang langsung nembak niat pembeli. Kedua,
tambah 10 keyword pendukung buat ngasih konteks. Ketiga, 5 keyword situasional, bisa soal emosi, budaya, atau musim. Dan yang terakhir, kasih sentuhan lokal, 2-3 keyword pakai bahasa setempat. Intinya cuma satu, kita harus ngomong pakai bahasa yang dipakai pembeli, bukan bahasa kita sendiri. Nah, ini contohnya biar kebayang. Potret pria kafe. Oke, itu deskriptif, tapi itu bahasanya fotografer. Coba bandingin sama pemilik usaha kecil tersenyum di kedai kopi lokal. Nah, itu baru bahasanya pembeli. Itu yang diketik sama manajer marketing di kolom pencarian. Beda banget kan rasanya? Keyword yang spesifik dan bercerita kayak gini nih yang bikin aset kita langsung kelihatan dan nilainya naik drastis. Oke, teori udah, strategi udah, sekarang bagian paling serunya, eksekusi. Gimana caranya ngubah semua omongan ini jadi tindakan nyata? Yuk kita bikin rencana jelas buat 90 hari ke depan, biar langsung ada hasilnya, biar momentumnya kebangun. Siap? Ini dia misi kalian selama 90 hari ke depan. Bulan 0, kita sebut aja gitu, tugasnya audit dan persiapan. Coba deh, buka data kalian, lihat 100 file yang paling laku. Apa polanya? Pelajari. Nah, masuk bulan 1-3, ini waktunya kita bangun fondasi. Produksi secara batch sesuai hasil audit tadi. Targetnya 200 foto, 40 video pendek, dan 20 aset lainnya. Jangan lupa, terapin formula keyword yang baru, dan yang paling penting, konsisten. Upload terus ke 3 platform andalan kalian. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan ini buat kalian renungkan. Pertanyaan yang paling fundamental. Jawabannya bakal nentuin kemana arah karir Microstock kalian. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kalian selama ini cuma bikin gambar, atau kalian menjual solusi? Karena pergeseran dari pembuat gambar jadi penjual solusi, inilah satu-satunya jalan buat menang.